Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang di buku DAF tentang pengantar manajemen 2. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kenapa alasan saya membuat video ini, yaitu yang pertama, agar memudahkan kita atau saya juga untuk mengingat kembali pelajaran pengantar manajemen ini. Di sini gunanya juga bagi yang malas membaca buku, bisa menonton video ini. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Haidil Fitra, IP 19 1054 1007. Saya jurusan Ilmu Ekonomi, kampus 2 Universitas Andalas. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan di buku DAF, Record DAF, yang mana menjelaskan tentang mengelola lingkungan kerja baru. Di sini ada 4 fungsi manajemen, yang mana menjelaskan yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, ketiga kepemimpinan, dan keempat pengendalian. Yang mana perencanaan berkaitan dengan menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan, memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu termasuk perencanaan. Lalu kita masuk yang bagian kedua, pengorganisasian, yang mana berguna berkaitan dengan penentuan dan pengelompokan tugas ke dalam departemen, serta alokasi sumber daya ke dalam departemen. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan ini menggunakan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada karyawan sehingga mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat, pengendalian, yang mana berkaitan dengan pengawasan aktivitas karyawan, tujuan dan pengoreksian bila diperlukan. Lalu bagaimanakah kinerja organisasi? Tentu organisasi adalah entitas sosial 2 orang atau lebih. Itu merupakan pengertian dari organisasi. Kemudian yang diarahkan dengan tujuan dan dibentuk dengan penuh pertimbangan. Tentu dalam itu yang pertama, maksud tujuannya itu diarahkan dengan tujuan dirancang untuk mencapai hasil tertentu, seperti memperoleh laba, dan dibentuk dengan penuh pertimbangan. Serta kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mempertahankan tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Keahlian manajemen. Keahlian manajemen ada 3, yaitu keahlian konseptual, yang mana di sini menjelaskan kemampuan kognitif untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan keterikatan antara bagian-bagiannya. Dan yang kedua, keahlian manusia, yang mana kemampuan untuk bekerja dengan dan melalui orang lain, serta secara efektif sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, keahlian teknis, pemahaman dan kemahiran dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Jenis manajemen. Jenis manajemen itu ada 4. Pertama, manajer perbedaan vertikal. Jenis manajemen itu ada 2. Pertama, perbedaan vertikal. Yang pertama, manajer puncak, yang kedua manajer menengah, dan yang ketiga manajer proyek, lalu manajer lini pertama. Dan yang kedua, perbedaan horizontal.
perbedaan horizontal ini ada dua, manajer fungsional, manajer umum. Lalu bagaimanakah peran manajer? Peran sekumpulan harapan atau perilaku manajer itu pertama peran informasi. Peran informasi kegiatan yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan. Dan yang kedua, peran antar pribadi berkaitan dengan hubungan dengan orang lain dengan keahlian manusia. 3. Peran pengambilan keputusan berhubungan dengan peristiwa di mana manajer harus menentukan pilihan pengambilan tindakan. Dan kita masuk pembahasan chapter 2, di mana di sini dengan judul besar memiliki bentuk kepemilikan bisnis. Kemungkinan bentuk kepemilikan bisnis ada 3 bentuk kepemilikan bisnis, yaitu perusahaan, perseorangan, kedua perusahaan kemitraan, dan ketiga korporasi. Kemudian perusahaan perseorangan itu adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Kemudian perusahaan kemitraan, yaitu bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih secara bersama. Dan yang ketiga, perusahaan dengan tanggung jawab korporasi, atau korporasi itu suatu badan hukum yang membayar pajak dan secara hukum terpisah dan para pemiliknya. Baiklah, kita lanjut ke metode untuk memiliki bisnis yang telah ada. Itu yang pertama, mengambil kepemilikan dari bisnis keluarga, dan kedua, membeli bisnis yang telah ada. Yang ketiga, franchising. Keempat, jenis waralaba. Dan kelima, jenis keuntungan waralaba. Dan keenam atau terakhir, kerugian waralaba. Kemudian bagaimana pemilik mengukur kinerja bisnisnya? Ada 2. Yang pertama, imbalan atas penanaman modalnya. Yang kedua, risiko dari penanaman modal mereka. Kemudian kita lanjut chapter 3, yaitu menjelaskan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab kepada pelanggan. Cara perusahaan menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Kemudian cara perusahaan menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Cara konsumen menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Dan tanggung jawab kepada karyawan, serta tanggung jawab kepada pemegang saham, dan tanggung jawab kepada para kreditor, tanggung jawab kepada komunitas, tanggung jawab kepada para kreditor, tanggung jawab kepada komunitas, biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Itulah pembahasan tentang chapter 3. Dan kita lanjut di chapter 4, tahapan proses globalisasi, itu mengelola dalam lingkungan global. Tahapan proses globalisasi ada 4, tahap domestik, tahap internasional, tahap multinasional, dan 4, tahap global. Kemudian di sini juga menjelaskan lingkungan, yaitu lingkungan bisnis internasional, lingkungan ekonomi, lingkungan hukum politik ilegal, serta lingkungan bisnis internasional, lingkungan sosial budaya. Memulai aktivitas internasional tentu kita ada 2, yaitu mencari sumber pasokan bahan baku di luar negeri yang lebih murah. Kedua, mengembangkan pasar untuk produk jadi di luar negara asal. Kemudian kita lanjut ke chapter 5, yaitu menjelaskan etika manajemen dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, etika manajemen. Kode yang berisi prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku orang atau kelompok terkait dengan apa yang benar dan apa yang salah. Perilaku manusia digolongkan 3. Yang pertama, bidang undang-undang standar ilegal.
bidang etika, standar sosial, dan bidang pilihan bebas, standar perorangan. Kemudian kriteria pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama itu pendekatan utilitarian, pendekatan individualisme, pendekatan hak moral, pendekatan keadilan, kemudian organisasi, tanggung jawab sosial, terus mengevaluasi kinerja sosial perusahaan, yang mana ada 4, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, tanggung jawab etika, serta tanggung jawab diskresi. Metode yang ditetapkan dengan kepemimpinan beretika, kode etik. Kode etik cenderung ada dalam 2 bentuk. Baiklah, itulah dari bab 4. Bab 5, maaf. Penjelasan dari bab 5. Dan kita lanjut ke pembahasan bab 6. Yang mana di sini menjelaskan tentang hak moral harus dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu hak untuk memberikan konsesi, hak privasi, hak kebebasan berbicara, hak memperoleh keadilan, dan hak untuk hidup memperoleh keselamatan. Kemudian di bab 7 itu perencanaan organisasi dan penentuan tujuan. Gambaran sasaran perencanaan. Di sini bab 7 menjelaskan perencanaan organisasi dari penentuan tujuan. Gambaran sasaran perencanaan sasaran. Yang pertama, sasaran keadaan yang diharapkan di masa depan yang berusaha direalisasikan organisasi. Yang kedua, rencana, sebuah cetak biru yang merinci pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, perencanaan, tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Maksud dari tujuan rencana dan kinerja, yang pertama, legitimasi. Yang kedua, sumber motivasi dan komitmen. Ketiga, petunjuk pelaksanaan. Keempat, alasan pengambilan keputusan. Dan kelima, standar kinerja. Sasaran dalam organisasi itu, misi adalah alasan keberadaan organisasi. Dan kita lanjut pembahasan di bab 8, yaitu menjelaskan tentang penyusunan strategi dan implementasi. Kita di sini membahas tentang berpikir strategis, manajemen strategis. Berpikir itu maksudnya itu kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategis. Kemudian strategi utama dibagi dalam 3 kategori umum. Yang pertama, pertumbuhan, stabilitas, dan pengurangan. Lalu kita lanjut ke bab 9 tentang pengambilan keputusan tingkat manajerial. Yang mana jenis keputusan dan permasalahan, yaitu pilihan yang dibuat dari sejumlah alternatif yang ada. Dan pengambilan keputusan, yaitu proses identifikasi permasalahan dan peluang kemudian menyelesaikannya. Dan langkah pengambilan keputusan yaitu yang pertama, pengenalan persyaratan keputusan. Yang kedua, diagnosis dan analisis penyebab. Ketiga, pengembang alternatif. Keempat, pemilihan alternatif yang diinginkan. Dan kelima, implementasi analisis yang dipilih. Kemudian kita lanjut ke bab 10, yaitu dasar-dasar pengorganisasian. Yang mana spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja itu tingkatan di mana tugas organisasi dibagi-bagi ke dalam pekerjaan yang berbeda. Ada rantai komando, wewenang tanggung jawab dan delegasi,
wewenang tanggung jawab delegasi, rentang manajemen, sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sentralisasi dan desentralisasi yaitu tantangan dan ketidakpastian yang lebih besar di lingkungan biasanya dihubungkan dengan desentralisasi. Yang kedua, jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, di saat krisis atau risiko kegagalan perusahaan, wewenang dapat disentralisasi pada tingkat atas. Dan ada berapa 6 pendekatan. Yang pertama pendekatan fungsional, pendekatan divisional, pendekatan matriks, pendekatan berdasarkan tim, pendekatan jaringan, pendekatan virtual. Baiklah, kita lanjut bab 11, itu tentang menggunakan desain struktural untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Itu ya ada 3. Yang pertama, gugus atau sebuah tim atau komite temporer yang dibentuk untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, tim yaitu sebuah kelompok partisipan dari beberapa departemen. Yang ketiga, manajer proyek itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengorganisasi aktivitas dari beberapa departemen. Struktur mencerminkan lingkungan. Sebuah lingkungan yang tidak pasti menyebabkan terjadi 3 hal, yaitu meningkatkan perbedaan, organisasi membutuhkan koordinasi, dan 3, organisasi harus beradaptasi pada perubahan. Yang ketiga, struktur menyesuaikan teknologi. Dan struktur mencerminkan lingkungan serta struktur menyesuaikan teknologi aliran kerja. Lalu kita lanjut ke bab 12, perubahan dan perkembangan. Itu modal perubahan organisasi terencana. Urutan perubahan terdiri atas 4 kejadian, yaitu adanya kekuatan eksternal, internal untuk melakukan perubahan. Para manajer organisasi memantau kekuatan ini, menyadari sebuah kebutuhan akan perubahan. 3, kebutuhan yang dirasakan. 4, penerapan. Kekuatan untuk perubahan ada 2, itu kekuatan dari lingkungan, kedua kekuatan internal. Kebutuhan akan perubahan, kesenjangan kinerja, sebuah perbedaan antara tingkat kinerja yang ada dengan yang diinginkan. Dan kemudian mencetuskan perubahan, yang mana kreativitas adalah dihasilkan ide baru, segar yang dapat memenuhi kebutuhan yang timbul atau menawarkan peluang bagi organisasi. Taktik penerapan itu yang pertama komunikasi dan edukasi, kedua partisipasi, yang ketiga negosiasi, yang keempat koersi, dan kelima dukungan manajemen puncak. Jenis-jenis perubahan terencana itu ada 3, perubahan teknologi, perubahan produk baru, perubahan struktural. Kemudian ada perubahan budaya atau orang-orang. Kita lanjut ke bab 13, itu peran strategis. Itu ada 3, menarik angkatan kerja yang efektif, mengembangkan angkatan kerja yang efektif, dan 3, memelihara angkatan kerja efektif. Baiklah, kita lanjut ke bab 14, mengatur karyawan yang beragam. Mengelola keragaman pekerjaan dalam organisasi, yaitu ada 2, keragaman sebagai sumber konflik, kedua keragaman sebagai keunggulan kompetitif. Mengelola beragam kepentingan dalam organisasi itu pertama faktor individu dan peran organisasi. Kemudian sikap terhadap keragaman yang ada 4, yaitu etnosentrisme, yaitu kepercayaan bahwa sekelompok atau subdaya sendiri lebih unggul dari kelompok atau budaya lain. Dan kedua, monobudaya, yaitu sebuah budaya yang hanya menerima satu cara untuk melakukan berbagai hal dan
seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan. Yang ketiga, etnorelativisme. Etnorelativisme itu kepercayaan bahwa kelompok-kelompok dan subbudaya pada dasarnya setara. Yang keempat, pluralisme itu organisasi yang mengakomodasi beberapa subbudaya, termasuk karyawan-karyawan. Baiklah, kita lanjut ke bab 15 tentang perilaku organisasi. Itu pertama, perilaku organisasi adalah sebuah organizing behavior atau OB adalah sebuah ranah antar disiplin ilmu. Kemudian sikap attitude itu sikap adalah sebuah evaluasi kognitif dan efektif. Dan kita lanjut bab 16, kepemimpinan dalam organisasi. Itu kepemimpinan pengertiannya kemampuan mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan organisasi. Dan kedua, kekuasaan, kemampuan yang berpotensi untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Ada tiga, itu pengaruh, berarti terdapat hubungan antara orang tidak pasif dan orang, melibatkan banyak orang anggota organisasi. Dan terakhir, tujuan atau maksud mencapai tujuan. Kita lanjut ke pembahasan bab 17 tentang motivasi dalam organisasi, yaitu konsep motivasi internal dan eksternal. Kemudian motivasi juga berarti timbulnya arah dan ketekunan perilaku. Ada dua tipe penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Kemudian dasar-dasar motivasi, yang pertama pendekatan tradisional, kedua pendekatan hubungan manusia, ketiga pendekatan sumber daya manusia. Kita lanjut ke bab 18, itu komunikasi merupakan pekerjaan manajer, yang mana percakapan strategis. Apa yang dimaksud dengan komunikasi itu yaitu proses pertukaran pemahaman informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian berkomunikasi dengan orang lain agar manajer dapat berkomunikasi secara efektif. Mereka harus memahami bagaimana faktor-faktor seperti saluran komunikasi, kemampuan persuasi, perbedaan gender, perilaku non-verbal. Kemudian meruntuhkan kendala bahasa, yang mana buatlah pesan Anda sederhana, perhatian pesan yang verbal Anda dengan seksama, berbicaralah dengan pelan dan hati-hati, gunakan jeda, lawan godaan untuk berteriak, perhatian raut muka dan bahasa tubuh. Kemudian seringlah menguji pemahaman dan mintalah umpan balik. Kemudian kita lanjut ke bab 19. Di bab 19 itu ada tentang perkembangan tim, membahas tentang tim. Sebelum itu, jenis tim ada dua, tim vertikal dan tim horizontal. Dan tim di lingkungan kerja baru, serta tim lingkungan serta karakteristik tim. Tingkatan perkembangan tim. Yang pertama, pembentukan tingkat perkembangan tim yang diberi ciri dengan orientasi dan pengenalan. Kedua, prahara ke tingkat perkembangan tim di mana kepribadian dan peran individual serta konflik-konflik muncul. Tiga, pembentukan norma tingkat perkembangan tim di mana konflik-konflik yang berkembang selama tingkat prahara diselesaikan. Keempat, pelaksanaan tingkat pembangunan tim di mana para anggota berfokus pada pemecahan
masalah dan penyelesaian tugas, dan kelima, pembubaran. Baiklah, hanya itu yang bisa saya uraikan dan saya bahas tentang pembahasan pengantar manajemen di buku Ricardo. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.